Halo, selamat datang teman-teman Simeters Radio Turki bersatu untuk menginspirasi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Barton, juara Teknofest kita. Selamat kenal dulu, Bang. Alhamdulillah. Oke. Ya, sebelum kita berkenalan nih, Bang Noval, kita masuk ke program spesial ya, teman-teman. Program Radio PPI Turki Hits yang gimana membahas hal-hal yang viral, hal yang lagi panas di PPI Turki. Nah, kebetulan kemarin itu saudara kita banyak yang juara nih di lomba Teknofest itu. Nah, kita akan berkenalan langsung nih sama Bang Noval. Yuk kita kenalan dulu. Bisa perkenalan diri Bang Noval, silakan. Boleh. Bismillah, salam kenal teman-teman semua. Kenal apa aja nih? Nama, sekolah di mana? Mungkin orang kenal itu kan, penasaran ya kan. Terus sama ya sekedar perkenalan ya. Oke. Salam kenal semuanya teman-teman. Aku Noval Rizka. Aku kuliah di Barton, jurusan bisnis. Apalagi nih? Aku Indonya di Bandung. Ya itu. Jurusan bisnis. Jurusan bisnis. Udah semester berapa sekarang? Alhamdulillah di Sonsenov di semester 7. Berarti Ya, mau lulus ya saya? Amin. Semoga ya. Kapan tuh? Tahun depan? Semoga ya Allah. Masya Allah, kita doakan bareng-bareng teman-teman ya. Semoga Amin. Bang Noval dan kita semua bisa lulus tepat waktu ya. Amin. Ini kuliah emang kita tahu semua kan kuliah di orang gede emang sulit apalagi bahasa Turki ya. Pusing kepala. Ya, kita langsung masuk nih ke pembahasan kita. Kita akan membahas Teknofest. Kalau orang penasaran nggak sih apa sih Teknofest itu? Kenapa sih kita harus ikutan dan bagaimana bisa teman-teman dan rekan-rekan Bang Noval sekalian bisa juara gitu? Apa sih latar belakang kenapa kok bisa tiba-tiba ikut Teknofest nih? Kepikiran ide kah atau tiba-tiba ngelewat di beritanya di Instagram atau apa gitu? Dari mana tuh beritanya? Sebenarnya cukup unik ya. Gimana tuh? Memang awalnya itu adalah awalnya aku cuman pengen daftar ke Teknofest itu sebagai sebagai visitor gitu, sebagai pengunjung. Ceritanya itu aku lagi ketemu teman orang ya, salah satu teman di kampus gitu ya, orang internasional juga. Terus dia ngajak gitu, ayo ikut Teknofest gitu. Dan ini juga aku juga mikir kayak, oh tahun terakhir nih siapa tahu bisalah ngeliat-liat penasaran gitu kan. Sih. Diajakin lah aku untuk ikut daftar Teknofest karena dari kampus sendiri mereka menyediakan ya transportasi dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku buka websitenya, ternyata memang Teknofest itu secara general mereka sebenarnya adalah lomba teknologi gitu ya. Dia punya banyak kategori. Jadi kategorinya nggak cuma satu, dia ada banyak kategori mulai dari robotik, drone, AI, kesehatan juga gitu. Pokoknya hal-hal berbau teknologi gitu kan. Nah, kebetulan memang secara general kategori-kategori lainnya tuh udah ditutup gitu. Maksudnya udah lama gitu ya, pendaftarannya sudah ditutup. Nah, pas aku buka sebagai visitor tadi gitu ya, aku mau daftar sebagai visitor, aku ngeliat kok tiba-tiba ada satu lomba yang yang masih dibuka gitu. Masih terbuka. Slotnya masih ada tuh. Slot masih ada, terus masih open registration gitu. Dan aku lihat ternyata ini lombanya dia semacam di luar dari Teknofest itu, semacam bukan di luar. Berarti bukan dari Teknofest dong? Dari Teknofest, maksudnya lombanya adalah bersama Teknofest di Teknofest itu. Cuman ada kerjasama dengan pihak luar juga. Oh, I see. Jadi semacam lomba tambahan lah, side quest gitu ya. Side quest. Berarti hoki gitu. Pas banget ya. Itu cuma satu. Nah, cuma satu dan pas banget kategorinya adalah UI UX gitu, desain gitu. Dan hal yang emang lagi saya pribadi geluti gitu ya. Kebelakangan ini gitu. Jadi alhamdulillah punya punya pengalaman, punya expertise lah di bidang itu. Akhirnya nggak pikir panjang gitu ya. Kemarin juga kebetulan lagi ngerintis studio desain juga bareng teman-teman. I see. Akhirnya kita coba mikir, ya udahlah, siapa tahu kita bisa dapat tadi networking yang penting kan. Kita pengen belajar ngedesain langsung di situ gitu kan. Networking, siapa tahu bisa dapat klien juga gitu kan. Bener. Atau at least kita pengalaman aja lah gitu. Pertama kali nih hackathon tuh, jadi kita bikin sebuah solusi untuk sebuah permasalahan di satu tempat, tapi semacam maraton gitu. Jadi kita tertarik dari situ. Jadi kita kayak maraton, lombanya itu adalah dia maraton 36 jam. Kita di depan laptop 36 jam di satu ruangan gitu ya, di depan laptop tanpa berhenti. Ya maksudnya ada istirahatnya, ada apa, tapi waktunya tetap 36 jam. Kita berusaha untuk ngehack sesuatu, makanya namanya hackathon, hack dan marathon. I see. Okay. Nah, tapi di bidang UI UX itu tadi gitu. Makanya kita
apa namanya, kita tanpa pikir panjang gitu ya, kayak, yaudah kita coba daftar dulu. Oh, bentar. Berarti itu lombanya itu kita bukan bikin dari awal terus ntar kita tampilkan tuh. Bikinnya langsung dari sana. Betul. Jadi kebetulan kalau misalkan kategori-kategori lain itu biasanya mereka nge-submit project mereka gitu. Nge-submit apa namanya, mereka menyertakan project mereka ketika mendaftar itu. Jadi makanya di daftar pendaftarannya dibuka dari lama gitu ya. Dan ada seleksi-seleksi di belakangnya dan sebagainya lainnya. Kalau di kita itu lombanya cukup unik. Jadi lombanya sendiri kategorinya apa ya? Kayak kategori tersendiri lah gitu. Jadi kita langsung mendesain sebuah solusi di tempat di tempatnya langsung. Jadi kita menarik nih. Iya, jadi asik juga nih. Sebelum waktu 36 jam itu dimulai, kita sendiri nggak dikasih bocoran permasalahannya itu seperti apa. Jadi kita cuma dikasih kayak apa namanya, general garis besarnya seperti ini gitu ya. Garis besarnya seperti ini, nanti kita perlu buat seperti ini, perlu menyiapkan ini dan ini gitu ya. Pas di sana baru kita disajikan langsung dengan permasalahan yang ada yang perlu kita selesaikan di situ gitu. Jadi beda yang lainnya kalau misalkan Teknofest itu kan tadi ya lomba-lomba berbasis teknologi gitu ya, berbasis teknologi. Jadi mereka di kategori-kategori lain itu mereka datang ke sana, mereka udah ngebawa prototype mereka udah ngebuka stand gitu ya. Udah kita bikin ini, solusinya ini dan lain sebagainya gitu kan. Mereka punya projectnya mereka gitu. Kalau di kita sendiri, kita datang ke sana justru kita nggak punya kita belum dikasih permasalahannya gitu. Cuman dikasih judul, ntar kita bakal ngapain sih lombanya gitu doang. Dan kita justru di situ serunya adalah kita akan mendesain solusi dari permasalahan itu 36 jam di lokasi. 36 jam. Hampir sehari, 2 hari nggak sih itu? 2 hari, satu setengah hari. 1,5 hari. Gila. Jadi kita mulai jam 6 sore waktu itu. Apa namanya, setelah brief dan lain sebagainya kita mulai 6 sore itu kita brief dan lain sebagainya. Jam 8 kita mulai jam 8 terus sampai paginya gitu, jam 8 pagi itu 12 jam sampai besoknya lagi jam 8 kita baru selesai. Itu berarti sekitar maaf tadi berapa jam? 36 jam. Ya maaf. Jadi jam 8 malam kita mulai, jam 8 pagi itu 12 jam kan. Nah jam 8 pagi besoknya baru tuh pas di 36 jam. Jadi apa namanya, ya 1,5 hari lah. Itu no rest sama sekali atau gimana? Jadi kalau apa namanya, kalau hackathon itu lombanya itu kita di tempat ada timer gitu ya 36 jam. Nah itu tergantung masing-masing tim bagaimana time management mereka masing-masing gitu. Ada rest lah pastinya, kita nggak bisa hidup tanpa istirahat gitu kan. Kita manusia. Ya tapi jadi kita masing-masing tim ada strateginya masing-masing. Kita sendiri bagi shift gitu kan, kita bertiga, kita bagi waktu lah gitu. Ada yang istirahat, ada waktunya istirahat, ada waktunya makan, ada waktunya pokoknya yang penting 36 jam itu ya. Yap. Itu berarti kita harus mengatur waktu kapan kita garap, shifting time-nya gimana sama waktu istirahatnya. Wah, gila sih. Terus kalau tidur di mana, Bang? Tidurnya di stand sono. Enggak, kalau kita dapat, kalau itu tadi, kalau lomba yang lainnya kan mereka stand gitu ya di luar gitu. Mereka dapat tenda, di dalam tenda, di tendanya itu ada stand-standnya gitu. Nah di stand-standnya itu mereka nggak nampilin prototipe mereka, gitu kayak yang lain. Kalau kita sendiri kita dikasih ruangan, jadi apa namanya, ya ruangan khusus, kita nggak boleh masuk, nggak ada yang boleh masuk dan kita nggak boleh keluar. Waduh, iya kayak isolasi dong. Iya, jadi kalau mau makan, sholat, ada di situ. Di situ semua. Jadi Teknofest kemarin itu kita lombanya di bandara gitu ya, di Bandara Ataturk Havalimanı gitu di Istanbul. Nah di bandara itu mereka yang lain itu apa namanya, kategori yang lain itu mereka di bawah, di luarnya lah, di daerah mungkin tempat parkir pesawat lah gitu ya, apanya. Nah kita di gate-nya di atas, dalam ruangannya. Jadi kamar mandi di dalam apa segala macam. Jadi kita di apa namanya, bukan dikurung ya, ibaratnya disediakan tempat di situ lah ya. Jadi camp, kayak bootcamp gitu lah. Iya, kayak bootcamp gitu. Kita di situ istirahat, di situ ada beanbag lah gitu, ada bantal-bantalan gitu buat kita tidur-tiduran, ada apa namanya, rest areanya gitu. Ada tempat makannya, ada cateringnya dan sebagainya. Dan sebagainya juga ya. Gila. Tapi ada bayaran nggak? Full fun. Datang, berangkat, pulang pergi. Nah, itu sendiri kita jujur kita nggak expect. Awal daftar itu ya tadi kan udah kebayang ya segimana isengnya kita daftar kayak gitu ya. Gabut deh. Hoki-hoki lah ya, ada yang juara. Ada yang kosong nih. Iya, ceritanya ya minim persiapan lah ibaratnya gitu. Kita bener-bener kayak
hamin berapa lomba Teknofest gitu kan, kita baru nge-submit aplikasi kita, nge-submit pendaftaran kita gitu kan. Jadi kita bener-bener nggak expect, dan kita kita belum survei sebenarnya. Apa itu Teknofest, apa segala macam, kita bahkan nggak tahu sebenarnya. Nggak ngerti apa sebesar itukah Teknofest gitu. Aku cuman kepikiran ini lomba berbasis lomba festival teknologi lah gitu kan Teknofest kan. Iya, festival teknologi di mana di dalamnya banyak ide-ide, banyak inovasi-inovasi gitu. Itu kan yang awalnya kita cari kan. Terus pas kita coba daftar, kita udah menyiapkan sebenarnya. Oh, berarti biaya ke Istanbul segini, biaya penginapan segini, apa segala macam segini gitu kan. Terus tiba-tiba kita daftar, alhamdulillah kita dapat pengumuman, kita udah masuk kategori kita diundang untuk jadi finalis di hackathonnya itu. Terus tiba-tiba malamnya kita ditelepon katanya kamu mau kesini pakai apa, dibilang. Telepon dari pihak Teknofestnya. Kamu mau kesini kamu di mana posisinya, kesini mau bagaimana, mau datang ke sini seperti apa gitu. Lalu ya kita iseng lah gitu, kita ngomong kita boleh lah pakai pesawat gitu kan, ternyata dibayarin real, bener-bener PP sampai penginapan di sananya dibayarin pas. Dan nggak expectnya lagi waktu kita di sana, kita ketemu secara tidak sengaja gitu, kita papasan dengan orang Indonesia juga yang dia dari ITB, dari banyak juga yang datang ternyata dari ITB. Terus kita juga sempat aku pribadi sempat ketemu sama orang dari pendatang juga lah, dari Australia, dari Korea dan lain sebagainya, macam sempat ngobrol-ngobrol juga, dan ternyata mereka semua juga bayarin real, pesawat, PP segala macam. Itu berarti emang internasional ya? Memang kancahnya ternyata sebesar itu. Dan kita nggak expect ada di lomba yang seprestasi itu ternyata. Bayangin guys, cuman iseng. Awalnya mau jadi visitor, datang ya sekedar pengunjung, ternyata langsung masuk, daftar coba-coba, keterima Ron. Gila memang sih. Tapi memang kita kan apapun yang datang, kesempatan apapun yang datang, kita persiapkan, kita lakukan dengan maksimal. Bener. Jadi menjemput keberuntungan. Menjemput bola lah. Iya. Sebelum menyelam, gimana peribahasanya? Sebelum menyelam minum air. Pokoknya itulah. Kalau kata Jerome Pauline, apa tuh? Keberuntungan itu kesempatan bertemu kesiapan. Jadi kita memang beruntung gitu, kita dapat kesempatan, tapi kita juga mempersiapkan. Iya kan, Bang Nopal ada persiapan dulu. Berapa tim? Kan satu tim tuh. Tim berapa orang tuh? Tim kita bertiga. Saya, Mas Dapta, sama Mas Bilal. Itu dari mana mereka? Semuanya teman-teman Barton. Satu kota ya? Satu kota. Gitu. Dan kebetulan memang saya dan Mas Dapta ini terutama kita lagi ngerintis tadi yang aku sempat desain UX. Kita sebenarnya sebelumnya lagi memang sudah merintis studio gitu ya. Maksudnya untuk freelance gitu ya, nyari desain, nyari klien dan sebagainya. Tantangan terbesarnya apa, Bang, ketika ikut lomba itu? Tantangan terbesar yang bikin kayak memorable, kayak wah gila ini berat banget. Tantangan terbesar itu justru hadir di sebelum lombanya. Iya, karena kita aku sendiri belum ada pengalaman 36 jam gitu kan di depan, maksudnya ngerjain satu project harus langsung gitu kan, harus selesai saat itu juga, bikin solusi yang memang bener-bener menyelesaikan masalah gitu kan, bukan cuma speak doang gitu kan. Nah, di situ tantangan terbesar buatku ya, terutama mungkin adalah gimana caranya kita ngebagi waktunya, gimana caranya kita memastikan semangat tim itu tetap tetap up gitu ya, performa timnya, ngejaga moral, ngejaga mental gitu ya kali ya. Iya, benar. Di tengah ya tim-tim lain juga yang nggak kalah kerennya gitu kan. Gitu. Mungkin tantangan yang pertama di situ. Tantangan kedua adalah ketika kita sendiri dihadapkan dengan gimana ya ngomongnya ya? Apa tuh? Permasalahan yang ternyata sangat luas gitu, yang harus kita harus berusaha menyelesaikan memberi solusi itu dengan terpusat gitu. Ibaratnya masalahnya luas nih, tapi kita nggak mungkin dalam 30 jam itu kita nyelesain semua, ya kan? Kita nggak mungkin secara 30 jam itu semua bakal kita peluk lah gitu, ibaratnya kita. Jadi kita harus ngemastiin solusi masalah mana yang bakal kita bakal kita fokuskan, bakal kita selesaikan, bakal kita address itu sebagai main feature kita gitu.
itu permasalahannya ada listnya, kayak misalkan ini permasalahan lagi ini nih. 1 2 3 4. Terus ntar kita tinggal pilih mana yang mau kita selesaikan gitu. Permasalahannya itu bentuknya sebagai user story aja sebenarnya. Jadi story di mana jadi gini, permasalahannya aku ceritain. Permasalahannya itu adalah pertama, kita ini HP kita ini gitu ya. Si user ini dia merasa terlalu banyak aplikasi untuk menunjang hidupnya gitu. Ibaratnya gitu. Ibaratnya gini, kita perlu transportasi, ada satu aplikasi. Kita perlu media sosial, ada satu aplikasi lain. Kita perlu apa namanya? Shopping, e-commerce, ada aplikasi lain. Kita perlu pembayaran, ada aplikasi lain. Semuanya nyebar-nyebar gitu ya. Jadi kita pengen sesuatu yang terpusat gitu, satu untuk semua gitu. Nah, bayangkan one for all itu kan sesuatu yang apa namanya? Yang bisa aku jelasin tadi, sesuatu yang terlalu luas untuk 36 jam ini gitu. Iya sih. Kita nggak bisa memberikan sebuah solusi yang maksimal gitu kan. Kalau misalkan kita terlalu berfokus untuk gimana caranya ngegabungin semuanya gitu. Makanya kita harus berfokus pada beberapa poin utama gitu. Ya tadi nggak bisa semuanya kita satuin jadi satu gitu berarti. Kita harus fokus. Oh, dari sisi poin ini mana yang kita selesaikan, dari sisi poin ini mana yang perlu secara prioritas kita selesaikan dan sebagainya. Iya. Setelah 36 jam itu ada presentasi kah atau penilaiannya bagaimana tuh cara dari penyelenggara lomba untuk menilai itu? Ya, ada presentasi. Jadi kan kita di UI UX itu kita bikin desain aplikasi ya. Bukan hanya desain aplikasi, tapi juga secara user experience-nya itu kita juga bikin flow usernya gitu. Ibaratnya gini, flow user itu ketika kita buka aplikasi sampai mencapai suatu goal tertentu, kita melewati beberapa langkah kan. Iya. Ibaratnya kalau kita buka Instagram, kita mau daftar Instagram, kita harus buka dulu, kita harus login atau sign up, ngisi apa dan lain sebagainya. Kita harus ngedesain flow-nya itu semua gitu ya. Nge-mapping memetakan bagaimana caranya ngebuat si user ini nggak ngerasa ibaratnya streamline gitu ya, nggak ngerasa banyak banget nih langkah-langkah yang harus ribet banget nih. Karena kita kan tadi berusaha memeluk orang-orang yang butuh simple gitu kan, simplicitas. Kan? Apalagi sekarang kan zaman serba cepat kan. Ya, serba simple lah, mudah. Nah, gitu. Itu kita bikin aplikasi itu tadi, kita bikin prototipenya, lalu kita presentasikan gitu. Bersama ide-ide apa saja yang kita bawa, yang inovasi-inovasi apa aja yang kita bawa di aplikasi ini gitu, di solusi ini gitu. Jadi kita presentasikan solusi-solusi yang kita bawa, termasuk ide-ide baru yang kita bawa di presentasi itu. Mantap. Ternyata juara 3. Alhamdulillah. Kebayang nggak sih Bang? Apa tuh? Kebayang sampai bisa juara atau kebayang nggak? Jujur nggak? Karena tadi kita di awal benar-benar mulai dari iseng-iseng gitu. Bukan gabut sih sebenarnya, kita aim gitu, yang kita targetin adalah cuma buat network sebenarnya. Karena aku yakin orang-orang yang datang ke sana itu kan orang-orang yang memang berkompeten dan berkecimpung di bidangnya gitu kan. Apalagi UI UX nih bidang yang sangat spesifik di dunia desain gitu kan. Dan yang yang begitu banyak dibutuhkan gitu kan. Makanya kita coba di situ, kita coba gain experience di situ gitu kan. Dan ternyata pas kita datang ke situ aku pribadi ngerasa untuk timku ya, apa yang sudah kita siapkan sepertinya ibaratnya gimana ya? Cukup siap lah. Ya aku ngerasa kayak kita udah well prepare gitu. Well prepare untuk gimana caranya kita doing maksimal gitu, doing the maximum gitu, do the best di di situ. Ya udah, daripada kita cuman tadi aim cuman buat networking, ibaratnya kita nggak aim buat juara itu tadi, kenapa nggak sekalian aja kita aim buat juara gitu. Makanya pas di situ kita mikir kayak ya udahlah sekalian lah, toh kita juga udah well prepare, beberapa case study udah kita buat, beberapa studi kasus gitu udah kita buat, beberapa mapping itu juga kita udah kita planning sebelumnya gitu kan. Jadi kita ibaratnya datang ke situ juga kita udah ada bayangan, kita mau buat ini gitu. Sih. Kok aku udah turu sih Bang. 30 jam buat tidurnya kayaknya. Ternyata juara 3 kan. Masya Allah. Apa pesan-pesan perasaannya tuh dapat juara itu?
Dan bagaimana reaksi orang-orang gitu? Wah, Teman-teman yang lain bagaimana? speechless ya, gak bisa digambarkan ya pokoknya. The real momen Itu baru kayak lah jalan gitu. Tuhan gak sih? Tiba-tiba. Nah, literally itu daftar udah lama tutup. Nemu satu loh, nemu satu tuh. Iya. Itu seperti jalan Tuhan kayak, udah lu kasih juara lah. Gila Alhamdulillah ya mungkin ya. Masya Allah, Bang. Pesan kesannya apa sih, Bang? Yang bisa Abang sampaikan itu mungkin. Apa ya? Terutama untuk teman-teman ini sih, teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Turki gitu ya. Okay. Kalau misalkan kita masih sering mikir apa kesempatan kita kecil dan lain sebagainya gitu, kita merasa kecil diri lah ibaratnya gitu. Ternyata kesempatan itu banyak kok gitu. Cuman gimana caranya kita bisa menjemputnya. Kita bisa mau menjemputnya gitu. Kita mau memeluknya, kita mau mencarinya gitu kan. Pintu itu ada, tinggal diketok gitu ibaratnya gitu. Jadi daripada kita terus ngebanding-bandingin, kan banyak yang mungkin ya, oh teman gue di Indo udah magang di sini, ikut. Iya, kadang lihat orang-orang itu kan udah pada jalannya lebih dulu karena kan kita di sini harus belajar bahasa dulu kan. Betul. Takut apalagi dengan berbagai macam kesulitan yang ada, bahasanya lah, Betul. yang kalde, pelajaran ngulang terus, pusing. Betul, apalagi kita budaya beda, bahasa beda itu tadi kan. Mungkin jadi apa namanya, jadi main faktor di mana kita ngerasa rendah hati, menciut lah gitu ya, rendah diri gitu kan. Dan sebagainya. Ternyata kesempatan-kesempatan hebat itu juga ada kok di sini gitu. Itu yang mungkin yang aku pengen teman-teman secara khususnya tadi teman-teman Indonesia di Turki itu untuk melek gitu ya. Karena apa namanya, kalau misalkan kita terus sibuk ngebandingin gitu ya antara kita dengan di Indonesia, ya kapan kita mau ngejemput kesempatan kita sendiri gitu. Benar. Tapi seharusnya kalau misalkan di luar negeri, oportunitas yang kita punya lebih besar nggak sih, Bang? Harusnya kan. Tapi ini bukan berarti aku mengecilkan teman-teman yang ada di Indonesia ya, karena sekali lagi jalur kita masing-masing udah berbeda gitu. Benar. Apa namanya, kita nggak lagi di jalur berkompetisi secara linear gitu ya, secara paralel gitu ya. Dulu kan kalau misalkan kita di SMA kan, apa namanya, kita sama-sama satu kelas ya, gurunya sama, ujiannya sama, pelajarannya sama, rapornya juga sama gitu kan. Kita cuma bersaing secara nilai gitu kan. Kalau sekarang kita memang di kehidupan yang baru ini asik kehidupan yang baru ya. Apa namanya, kita udah fase yang baru, kita udah punya jalannya masing-masing gitu. Kita udah nggak bisa lagi ngebandingin, oh aku di sini seperti ini, temanku di Indonesia seperti itu. Bahkan dengan teman rumah sekalipun, kayak misalkan aku dengan Mas Dia, misalkan kalau kita serumah kayak, oh aku kayak gini, Mas Dia kayak gini. Kita semua punya kesempatan yang berbeda-beda, kita semua punya jalan yang berbeda-beda, punya goal yang berbeda-beda. Jadi kita nggak usah memandang rumput orang lebih hijau lah gitu. Karena kan gini, mungkin rumput tetangga bisa jadi lebih hijau. Tapi kalau misalnya kita sibuk ngeliatin rumput tetangga, kapan kita mau nyiramin rumput kita sendiri? Iya, yang ada malah rumput kita tersang dar. Iya, nggak disiram. Ngeliat orang lain kan. Nah, gitu. Benar. sangat motivated sekali. Insyaallah. Gue jadi pengen ikut Teknofest tahun depan. Gas gak? Yang mau jadi timnya, gasnya. Itu udah masuk ke pesan ya. Mungkin sedikit kata-kata terakhir itu sudah agak lama kita podcast ya, biar nggak kepanjangan nih. Ada pesan terakhir kan buat para streamers kita nih. Bagaimana sih cara bisa produktif atau bisa tetap stay semangat, stay motivated gitu. Di tengah kesibukan, di tengah kesulitan yang ada, apalagi kan ya seperti yang gue bilang tadi, banyak kan kesulitan yang ada di sini. Gitu. Buat teman-teman yang di Turki, ya mungkin bisa buat orang Indonesia atau mungkin di belahan dunia manapun gitu. Untuk stay motivated, aku sendiri bukan superhero gitu kan. Aku juga pernah ada di titik rendah aku gitu kan. Aku juga pernah ngerasa kayak, mungkin apa namanya, ya pernah lah, kita masing-masing pasti pernah ada titik nadir gitu kan, titik ngerasa di mana kayak, kenapa sih gue di Turki gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya mungkin untuk kata-kata, aku pengen ngutip sedikit dari mendiang nyokap gue, almarhumah nyokap gue gitu kan. Dia dulu pernah bilang ke gue kalau misalkan dia bilang gini, Nang gitu kan gue dipanggil sama nyokap gue Nang. Apa namanya, jalan yang sedang kamu tempuh itu adalah jalan terbaik yang Tuhan khususkan buat kamu. Jadi apa namanya, pilihan kamu cuma dua. Mau kamu syukurin dengan do the best, atau mau kamu kufurin dengan bandingin terus sama jalannya orang lain. Jadi itu apa namanya, mungkin kata-kata yang bisa aku kutip di sini gitu kan. Ya kalau tadi ya, kita udah punya jalannya masing-masing gitu. Tuhan udah ngasih jalan terbaik buat kita gitu. Tuhan tahu
yang terbaik buat kita gitu kan. Memang mungkin nggak mudah gitu, mungkin banyak tantangannya pasti gitu kan. Pasti. Tapi tantangan itu yang nggak bentuk kita. Itu sih mungkin. Jadi nggak saya merasa bersalah menanyakan motivasi. Kok bersalah dong? Jadi nggak enak. Enggak dong. Ini kata-kata yang harus dibingkai. Oh iya. Masya Allah sih memang. Salah satu privilege terbesar itu memang didikan orang tua sih. Alhamdulillah. Keren. Ya, itu dari teman-teman ya. Semangat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bang Noval sudah mau hadir Terima di kasih podcast kita ya. Buat teman-teman semua yang masih kita bisa bilang ragu untuk mencoba, ragu untuk maju, masih takut untuk memulai, jangan pernah patah semangat, karena seperti Bang Noval bilang tadi kan, kita punya jalan masing-masing. Bedanya dua, kita mau menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, dengan melakukan do the best, atau kita menyesalinya ya dengan tidak melakukan apa-apa, menyanyiakan hidup. Itu pilihan teman-teman ya. Ya, terima kasih. Dan teman-teman yang mau keep in touch atau mau banyak info-info menarik lainnya nih yang bisa kita dapatkan seperti Teknofest atau berita-berita lainnya, stay tune di Instagram. Kalian bisa cek di Instagram, Spotify, atau mungkin Bang Noval juga mau stalking, jangan lupa follow. Udah follow belum Bang? Pasti belum nih, parah. Parah. Udah berarti. Udah ya. Cek apa? Udah. Jangan lupa follow Instagram, Spotify, YouTube Radio P Turki. Dan kalau misalnya kalian mau ada cerita apapun dan sebagainya, mau ikutan join podcast nih, bisa DM di Instagram kita. Oke teman-teman semuanya, ya terima kasih, dan sekali lagi gua Dihya, kita pamit undur diri dan kita bersama Bang Noval. Sampai jumpa in the next video. Terima kasih. Gila. Salam dulu. Thank you. Ini nggak ada apa? Serangan. Nggak ada serangan. Jempol. Oke. Masya Allah.